Pemirsa sekalian, ahli hukum yang imparsial alias netral dan tidak memihak kepada salah satu paslon capres-cawapres yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi tentu bisa melihat dengan jernih atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh paslon 01 dan 03. Baik paslon 01 dan 03 nampaknya meminta MK memutuskan di luar hukum yang sudah ditentukan atau beyond law karena gugatan yang mereka ajukan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh UU Pemilu maupun peraturan beracara PHPU berdasarkan peraturan MK sendiri. Profesor Andi Asrun, Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor mengatakan bahwa gugatan paslon 01 dan 03 itu kacau, asumtif dan spekulatif. Sedangkan, ahli hukum tata negara Radiansyah mengatakan bahwa petitum paslon 01 dan 03 yang meminta paslon 02 didiskualifikasi sangat kecil kemungkinan untuk dikabulkan. Radiansyah menegaskan kembali bahwa PHPU adalah sengketa hasil pemilu sehingga yang harus digugat adalah hasil pemilu, bukan persoalan administratif penetapan paslon 02. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mari kita ikuti pendapat Profesor Andi Asrun di TV One dan Radiansyah di CNN. Saya sepakat ya, karena kalau saya lihat-lihat dari petitumnya mereka ini ya, 01, 03 itu kacau sekali ya. Ya terutama ini 01 ya, minta diskualifikasi, MK tidak bisa diskualifikasi. Kemudian dia perintahkan juga bahwa presiden tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh pakai APBN untuk pemilu. Saya kira itu di luar dari ranahnya MK ya. Jadi perdebatan atau pemeriksaan perkara di MK itu hanya terkait dengan hasil, ya, peradilan hasil. Ya, sebagaimana ditentukan diatur dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu. Kalau soal proses itu harusnya di Bawaslu, ya. Jauh-jauh hari kan waktunya panjang sebetulnya. Ya, kalau kita ambil titik acunya adalah pengumuman quick count ya, jadi tanggal 14 itu sampai sekarang. Itu waktu panjang sampai KPU mengumumkan hasil ya itu panjang juga, relatif panjang dan bisa dikerjakan secara cepat. Tapi saya lihat tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak dilakukan secara sistematis ya. Kemudian juga secara berkelanjutan malah memberikan kesan kelihatannya ini adalah satu peradilan sifatnya asumtif. Ya, asumtif. Dan menurut saya spekulatif. Kalau tadi misalnya KPU mengatakan ini manipulatif, saya lebih cenderung spekulatif. Karena 90% itu di luar dari materi yang seharusnya diperiksa di MK. Jadi pemeriksaan ini, persidangan ini buang-buang waktu. Menurut saya, buang-buang waktu. Betul. Dan harusnya kalau keberatan terhadap Gibran ini kan berulang-ulang dibilang. Sama misalnya Hotman Paris bilang, sudah bertemu 5 kali debat kok. Sudah salaman, rangkul-rangkul, masa nggak mengakui orang? Ya kan? Ini kan secara hukum, itu pengakuan itu. Nggak ada keberatan. Waktu mengambil nomor juga, terima aja semua. Harusnya ketika mau dimulai, keberatan. Tapi kan tidak keberatan. Keberatan semua ini, gugatan semua ini ada ketika kalah. Ya kan? Ketika kalah baru ngomong macam-macam. Dan kemudian mereka tidak menempuh. Kalau menurut saya ini, paslon 01 dan 03 itu tidak taat hukum. Harusnya mereka belajar betul dari lawyer itu. Pegangannya adalah undang-undang. Ya. Bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi. Jadi undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan kita harus strict. Kenapa? Karena kan kita ikut berlomba, ikut kontestasi dalam pemilu, pegangannya ini, undang-undang pemilu, taat pada undang-undang. Kalau Anda bikin yang lain, waduh itu namanya ngaco namanya. Ya, jadi saya lihat ini tidak konsisten, ya. Padahal lawyer-lawyer senior juga, ya kan? Lawyer-lawyer senior. Jadi saya kira itu inkonsistensi, ya. Dan menurut saya ngaco ini. Dia harus buktikan ada sesuatu dengan perolehan suara, ya. Misalnya ya. Di beberapa TPS katakanlah ada angka tertentu. Kemudian ya ketika dicoret-coret di papan plano itu ada yang keliru, itu baru bisa dikoreksi. Seketika dikoreksi. Kalau seandainya semua ini hitungan-hitungan di TPS ya kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi di tingkat PPK kecamatan ya, kemudian setelah diperiksa ternyata ada yang keliru, itu bisa dikoreksi. Kalau tidak dikoreksi baru dibawa ke MK. Dan kemudian begini, ini bukan soal sekedar suara-suara saja ya. Jadi prinsip dari kedaulatan, prinsip dari pemilu adalah kedaulatan rakyat. Ya. Prinsip dari kedaulatan rakyat, suara rakyat ikut memilih, pemimpinnya siapa ke depan. Itu prinsip yang mengapa suara ini penting. Tidak mungkin misalnya saya sudah dapat suara, kemudian hapuskan aja semuanya. Artinya Anda tidak bertanggung jawab, tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada rakyat yang memilih Anda. Ya kan?
Kan itu maunya dihapuskan, nggak bisa begitu. Oke, jadi keliru cara berpikir, titik tolaknya juga berangkatnya salah kalau menurut saya. Enggak lah. Kalau memang sudah memproses, mereka teguh dengan pendiriannya, nggak ikut dalam pemilu, nggak ikut di dalam debat. Ngapain debat dengan orang yang mereka tidak akui? Jadi namanya ini inkonsistensi, ya hipokrisi lah kalau bisa dibilang lebih tegasnya. Ya, mereka mengajukan keberatan segala macam, konsisten dong. Kalau berkeberatan terhadap satu produk hukum, nggak usah ikut. Oke. Ya kan. Jadi sekali lagi, kalau ingin melakukan protes sejak awal, ya kan, mereka katakan Gibran tidak sah sebagai wakil presiden, ya kan, calon wakil presiden, ya karena putusan MK misalnya. Padahal putusan MK itu sudah diperkuat oleh putusan MK yang lain. Jadi putusan 90 diperkuat oleh putusan 141. Selesai urusannya di situ. Dan kemudian ketika dilakukan acara demi acara, tahapan demi tahapan oleh KPU, mereka harusnya bicara di situ, ya. Misalnya ketika mau ada pencabutan nomor, ya nomor peserta, mereka bilang saya nggak mau ikut. Ini keluarin dulu nih. Prabowo Gibran keluarin dulu. Baru kamu mau ikut. Itu baru namanya kesatria. Mereka nggak kesatria. Jadi betul sekali lagi omongannya Hotman Paris, ini cengeng ini kayak gini-gini, ya kan? Tidak konsisten kalau menurut saya. Begini. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Kalau buat saya, mereka ini harus meniru langkah sportif, sikap sportif dari Ibu Megawati. Ya, ketika dikalahkan oleh SBY dalam pemilu 2009, dia legowo karena tidak memang angkanya nih. Apalagi Ganjar, ya. Berapa persen cuman? Paling bawah nomor 3, masih kalah sama Anies. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi dalam kontestasi itu perlu suatu sikap kesatria, ya, sikap kesatria dan konsisten sejak awal. Kalau sejak awal Anda menerima pasangan Prabowo Gibran, harusnya Anda terima, nggak usah kotak-katik lagi. Anda tidak bertanya, apakah saksi saya sekian 800.000 sekian saksi saya di TPS itu bekerja atau tidak? Karena itu ininya, ya kan? Kan semua TPS ini ada sekitar 834.000 sekian. Ya, saya dengar misalnya katakanlah partai-partai lain 800 ribuan. Mereka bekerja. Dan sampai hari ini saya tidak pernah mendengar berita atau komplain bahwa seluruh petugas saksi di TPS komplain ada kecurangan. Nggak ada. Baru kemudian ada perintah, jangan tanda tangan di tingkat KPU Kabupaten Kota atau di tingkat PPK. Jadi ini intinya kunci di TPS. Nggak ada ini. Kecurangan tidak ada? Nggak ada. Dan kemudian gini, ada satu organisasi yang menurut saya punya kredibilitas tinggi, Kawal Pemilu Org. Kawal Pemilu mengatakan mengakui kemenangan Prabowo dan tidak ada pelanggaran. Ya, tidak ada pelanggaran, paling tidak pelanggaran serius. Ya, jadi kalau menurut saya sekali lagi ini adalah satu sikap inkonsisten dari 01 dan 03 dan kacau di MK karena diskualifikasi tidak dikenal di dalam undang-undang pemilu. Jadi kalau melakukan sesuatu, baca dulu ini undang-undangnya, pegang ini, lihat dulu, jangan asal menyampaikan sesuatu diskualifikasi, nggak dikenal diskualifikasi. Tidak ada dalam sejarah MK, di dalam hukum tidak ada diskualifikasi. Ya, ini bukan pertandingan sepak bola yang ada diskualifikasi. Gitu. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah itu kan terkait mengenai sengketa hasil Pilpres, di mana yang akan diperdebatkan, yang harus didalilkan oleh para pemohon, yaitu terkait mengenai selisih suara yang dimiliki oleh paslon 01 dan 03. Di mana kemudian kemarin KPU telah menetapkan paslon 02 seperti itu, Mbak. Ya. Jadi pada prinsipnya yaitu Mahkamah menyelesaikan sengketa hasil pemungutan suara Pilpres di tahun 2024 kemarin. Ya, gini Mbak, kita perlu lihat di dalam konstitusi sekali lagi pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar 45 itu kan dikatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Gitu ya. Nah, tafsiran dari pasal 22 huruf E ini yang kemudian ditafsir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana ada 3 lembaga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi, di mana KPU memiliki tugas untuk melaksanakan setiap tahapan pemilu, dan kemudian juga Bawaslu diberikan tugas atas penegakan keadilan pemilu atau mengatasi pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilu. Dan kemudian DKPP terkait mengenai pelanggaran etik. Nah, berangkat dari sana, maka kemudian dalil yang harus disampaikan oleh para pemohon, yaitu harus bisa membuktikan. Karena sekali lagi, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan adanya kecurangan, kan gitu, Mbak. Nah, kalau misalkan mau dikatakan TSM terstruktur sistematis dan masif, dan kemudian kita bisa membaca apa yang sudah beredar gitu ya, permohonan dari
pemohon 01 dan 03 di mana dikatakan ada bansos, kemudian ada gerakan yang dilakukan oleh negara secara masif. Ya. Nah, ini sekali lagi harus dibuktikan korelasinya dengan angka. Oke. Karena tidak bisa memang hanya menyebut sebatas narasi dan kemudian hanya bersifat cerita. Karena ketika kita bicara mengenai ini sudah masuk kepada wilayah MK, maka bicara mengenai perselisihan suaranya, Mbak. Baik. Gitu. Jadi artinya saya ingin menyampaikan poinnya itu adalah perbedaan suara yang harus dibuktikan oleh para pihak. Baik. Dalam hal ini yaitu para pemohon. Iya, artinya gini, saya tetap ingin menyampaikan bahwa ketika kita beranjak dari pasal 24 huruf C, itu sekali lagi terkait mengenai hasil. Jadi tidak dapat kita hanya menyampaikan berupa narasi, ada pelanggaran, ada dugaan, tapi kita juga tidak bisa dapat membuktikan di mana selisih suaranya, gitu, Mbak. Baik. Jadi ya apalagi juga kalau misalkan kita lihat pengalaman pengalaman di MK dari mulai Pilpres 2019, Baik. itu kan sekali lagi MK menyelesaikan terkait mengenai hasil dan tidak ada dalam sejarahnya di Pilpres MK kemudian mengabulkan permohonan dari pemohon gitu. Iya, gini Mbak, ini kan saya memahami yang diperdebatkan oleh para pemohon ini kan sekali lagi terkait mengenai putusan MK nomor 90 ya Mbak. Betul, betul. Ya, beranjak dari putusan MK 90. Tetapi sekali lagi, kalau kita lihat dari putusan 90 itu kan putusan MK yang sudah bersifat final dan mengikat. Dan juga telah melewati proses yang panjang di dalam MK itu sendiri. Dan juga ada putusan MK-MK yang menyebabkan kemudian Pak Anwar Usman tidak dapat bersidang hari ini di dalam gugatan Pilpres. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa jika kemudian dikatakan oleh pemohon untuk menolkan, ini sesuatu hal yang menurut saya sesuatu hal yang tidak mungkin, ya. Kenapa? Karena sekali lagi langkah yang telah dilakukan oleh paslon 02 khususnya itu telah melewati jalur konstitusi. Jadi artinya mendapatkan legitimasi dari putusan MK dan kemudian juga mendapatkan legitimasi kembali oleh putusan DKPP yang dimana putusan DKPP menyebutkan bahwa putusan MK itu bersifat mengikat yang juga harus dilakukan oleh KPU. Jadi artinya KPU tidak punya ruang untuk menolaknya, maka kemudian akhirnya KPU melaksanakan. Nah, KPU melaksanakan, maka kemudian KPU menetapkan paslon 02 ini sebagai salah satu peserta pemilu, seperti itu Mbak. Baik. Iya, yang jelas gini, ini memang sekali lagi kan gini Mbak ya, pemilu itu kan ada unsur kepastian dan kemudian ada kepastian hukum, di mana kemudian kita tidak bisa hanya berkutat dalam persoalan kepemiluan, karena pemilu itu kan akan menghasilkan sebuah pemerintahan. Nah, itulah yang kemudian memang ada batasan waktu yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan kepemiluan. Nah, dalam hal ini MK diberikan kewenangan untuk menyelesaikan selama 14 hari kerja. Di mana kita ketahui nanti tanggal 22 April kalau tidak salah itu adalah putusan yang akan dikeluarkan MK. Nah, oleh sebab itu saya melihatnya jika berkaca berlandaskan dari pasal 24 huruf C, maka sepertinya akan sulit MK kemudian mengabulkan permohonan para pemohon. Seperti itu, Mbak. Kita